Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman dengan NIM F1J019118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang berbentuk proposal. Proposal saya yang berjudul Analisa Kekuatan dan Ketahanan Bahan Serat Serabut Kelapa sebagai Material Komposit. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Pengembangan penggunaan komposit alam atau natural composite saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam industri otomotif. Nah, penggunaan serat ini sebagai penguat pada komposit dashboard. Selain biaya yang relatif tinggi, penggunaan bahan serat alam ini lebih mengutamakan murah dan ramah lingkungan. Tanaman kelapa adalah tanaman umum di seluruh penjuru di dunia menjadi Nusantara. Indonesia sangat kaya akan memproduk alam berbentuk kelapa. Sampai saat itu, pemanfaatan limbah berupa serabut kelapa masih terbatas pada industri furnitur dan kerajinan rumah. Tidak diolah menjadi suatu produk teknis. Nah, di mana tidak digunakan serat serabut dapat digunakan sebagai penguat untuk material baru. Nah, menggunakan serat alam ini, sebagian industri seperti mobil teknis, pembuatan kertas, dan lain-lain. Dalam komposit lingkungan, perubahan penggunaan komposit serat sintesis tentu saja berkombinasi serat alam seperti kenap, sisal, jerami, atau serat nanas, serabut kelapa, dan sebagainya. Daya saing dengan komposit plastik seperti fiberglass menekankan nilai konsumen karena membuat meningkatkan kependapatan masyarakat. Nah, di sini tujuan penelitian. Kita harus mengetahui kekuatannya dan ketahanan serat serabut tersebut pada bahan material komposit. Nah, yang kedua, mendapatkan produk yang unggul dengan harga yang ekonomis, yang dimana produk yang dapat kita produk itu bagus dan harganya berekonomis atau murah. Yang ketiga, pemanfaatan penelitian. Manfaat penelitian. Nah, kita harus mengetahui kekuatan dan serat serabut kelapa sebagai bahan material untuk mengetahui kualitasnya. Di sini juga kita harus ketahui kualitas bagaimana SNI-nya atau gimana. Nah, yang kedua, mengetahui untuk mengembangkan agar kita dapat cara pengembangan yang kuat serabut dan bahannya. Nah, yang 1.4 itu rumusan masalah dari uraian dari data tersebut. Permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana kita tahu komposit dari serat serabut kelapa ini mendapatkan kekuatan dan ketahanan material dalam bentuk produksi. Nah, 1.6 yaitu hipotesa, di mana serat yang dilakukan yaitu tanpa alkalisasi dengan alkalisasi 2%, 5%, dan 8%. Variabel terkait yang digunakan adalah kekuatan tarik. Variabel kontrol yang digunakan antara lain penambahan mikro sebesar 1% dibandingkan fraksi volume serat kelapa 30% dan fraksi volume polyester 70%. Proses alkalisasi dilakukan selama 1 jam untuk mendapat ukuran panjang sesuai dengan standar uji tarik. Langsung saja bab 2, tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka dalam bidang teknologi material bahan-bahan serat alam merupakan kandidat sebagai bahan penguat dan dapat menghasilkan bahan komposit yang ringan, kekuatan, ramah lingkungan, serta ekonomis. Salah satunya adalah bahan-bahan serat alam seperti pohon kelapa, serat bambu, dan selainnya. Nah, ini jenis-jenis seperti konsentrasi serat serabut kelapa 60% menghasilkan komposit dengan kekuatan tekan yang optimal. Sedangkan konsentrasi resin 100% menghasilkan komposit dengan kekuatan tekan rendah. Dengan keunggulan komposit bahan serat alam sekaligus untuk penanganan limbah hasil pertanian atau perkebunan. Nah, penelitian pembuatan komposit ini dari serbuk serabut kelapa dan serat kelapa. Nah, di mana reaksi berikut menggambarkan proses terjadinya saat perlakuan alkali pada serat. Nah, teori dari menyatakan bahwa suatu bahan berkelakuan secara elastis dan memperlihatkan hubungan linier antara tegangan dan regangan yang disebut elastis secara linier. Hubungan ini, tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan diperoleh modulus elastis material yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, di mana hubungan antara beban tarik dan tegangan adalah besarnya regangan ke jumlah
bertambahan panjang karena pembebanan dibandingkan dengan panjang daerah ukur. Nilai regangan ini adalah regangan proporsional yang didapatkan dari garis. Proporsional pada grafik tegangan hasil uji tarik komposit. Nah, di mana pada daerah proporsional itu di mana tegangan-regangan yang terjadi masih sebanding defleksi yang terjadi pada suatu elastis yang bersifat masih elastis dan masih berlaku hukum Hooke. Besarnya nilai modulus elastis komposit yang juga merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada daerah proporsional dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, 2.2.1 bahan komposit partikel, di mana struktur komposit dan bahan komposit ini tersusun dari partikel-partikel. Nah, menurut definisi artikel ini berbentuk beberapa macam seperti bulat, kubik, regional, atau bahkan berbentuk yang tidak berurutan secara acak. Tetapi rata-rata dimensinya sama. Nah, pada umumnya digunakan sebagai pengisi dan penguat bahan komposit keramik. Bahan komposit partikel pada umumnya lebih lemah dibandingkan bahan komposit serat. Nah, di sini kita untuk menggunakan bahan serat. Bahan komposit partikel mempunyai keunggulan seperti ketahanan terhadap paus, tidak mudah retak, dan mempunyai daya pengikat dan dengan matrik yang baik. Nah, bahan komposit partikel merupakan jenis dari bahan komposit di mana bahan penguatnya adalah terdiri dari partikel-partikel. Secara definisi adalah bukan serat, sebab partikel itu tidak mempunyai ukuran panjang. Sedangkan pada bahan komposit ukuran dari bahan penguat menentukan kemampuan bahwa komposit menahan gaya dari luar. Di mana komposit partikel pada umumnya lemah dan faktually atau lebih rendah dibandingkan serat panjang. Namun di sisi lainnya, ini mempunyai keunggulan dalam ketahanan terhadap arus. Nah, 2.1.2 bahan komposit serat. Di mana unsur utama komposit adalah salah suatu serat yang mempunyai banyak keunggulan. Oleh karena itu, bahan komposit serat yang paling banyak dipakai terdiri dari serat-serat yang terkait oleh matrik. Nah, dan serat pendek dalam laporan ini. Nah, dalam penggunaan bahan komposit serat sangat efisien dalam menerima beban dan gaya. 2.1.4. Salah satu bagian utama dari komposit adalah penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Seperti contoh serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membuat jaringan memanjang yang utuh. Jenis-jenis serat yang banyak disediakan untuk menggunakan komposit. Di sini terlampir meningkat kekuatan spesifik yang tinggi. Serat tersebut mempunyai komposit. Bab 3, metode penelitian. Nah, di mana di sini sudah menggambar diagram alir penelitian. Nah, di sini langsung saja. Di sini kan sudah ada studi pustaka, di bawahnya persiapan alat dan bahan, dan di bawahnya variasi serat, serabut kelapa. Nah, di sini juga langsung prosesnya, variasi proses pengeringan dan hasil dan pembahasan. Nah, yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, di sini juga metode penelitian. Nah, saya akan menjelaskan di mana metode penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Saya di sini menjelaskan jenis metode penelitian ini dapat dipakai untuk menguji salah satu perlakuan atau desain baru dengan dibandingkan satu atau lebih kelompok penguji dengan perlakuan dan tanpa perlakuan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.